Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nazriana Nabila Hasna dengan NIM 204834, salah satu mahasiswa pendidikan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama dan sumber hukum Islam yang belum atau tidak disepakati oleh ulama. Langsung saja kepada sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama. Yang pertama ada Al-Quran, kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yang pertama akan kita bahas adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum Islam, tujuan utama Al-Quran adalah meletakkan suatu way of life yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran memberikan arahan bagi kehidupan manusia maupun tuntunan komunikasi dengan penciptanya. Atas dasar hal tersebutlah Al-Quran jadikan sumber pertama hukum Islam. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah atau Al-Hadis. Dalam hukum Islam, kedudukan As-Sunnah ini berfungsi untuk penguat atau membuat hukum-hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada Ijma. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu Ijma Sukuti dan Ijma Shari. Ijma Sukuti adalah kesepakatan ulama melalui seorang mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak. Sedangkan Ijma Shari adalah kesepakatan dari para mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum suatu masalah tertentu. Kemudian yang terakhir ada Qiyas. Qiyas adalah bentuk dalil sistematis yang diambil dan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran atau Sunnah. Kemudian ada sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama. Pertama ada istisah, maslahah mursalah, istisab, zazul zari'ah, urf, syar'u man qoblana, mazhab sahabi, dan dalalatul iktikron. Yang pertama ada istihsan yang berarti meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya. Yang kedua ada istisab, yaitu menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah atau menggantikannya. Kemudian yang ketiga ada maslahah mursalah, merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Keempat ada al-urf, yaitu merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus-menerus pada masyarakat yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. Kelima ada mazhab sahabi, di mana pendapat para sahabat dalam mazhab ini merupakan hasil kesepakatan di antara mereka yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam ada syar'u man qoblana, yaitu syariat umat sebelum kita yang diturunkan oleh Allah seperti kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketujuh ada sazul zari'ah, yaitu penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan buruk yang lain terjadi. Yang terakhir ada dalalatul iktiron, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Sekian untuk materi hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.